Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi anatomi ginjal dan sistem urinaria. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reza Jessica Nataligan dengan NIM 2411111320010 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Baik, saya mulai presentasi saya. Jadi, dimulai dari anatomi ginjal. Ginjal sendiri itu berjumlah 2 pada tubuh manusia, ada di sebelah kiri dan kanan. Kemudian untuk beratnya sendiri itu kurang lebih 150 gram, dan untuk pada laki-laki itu berkisar 125 sampai 170 gram. Sedangkan pada perempuan itu berkisar 115 sampai 155 gram dengan panjang 5 sampai 7,5 cm dengan tebal 2,5 sampai 3 cm. Baik, dan sedangkan untuk letak spesifik dari ginjal sendiri itu atau letak retroperitoneal, yaitu letak retroperitoneal sendiri itu adalah bagian belakang perut. Jadi dia di antara peritoneum dan dinding perut. Peritoneum sendiri itu adalah jaringan yang melapisi dinding perut dan menutupi sebagian besar organ di perut. Jadi letak retroperitoneal ginjal itu di sebelah dorsal cavum abdominale. Dan ginjal kanan itu dan letak ginjal kanan itu lebih rendah daripada letak ginjal kiri. Baik, saya lanjutkan. Ginjal sendiri itu dilapisi oleh bagian luarnya itu dilapisi oleh kapsula adiposa, sedangkan bagian dalamnya itu dilapisi kapsula renalis. Jadi tugas dari kapsula adiposa ginjal sendiri ini dikenal juga sebagai lemak perirenal atau lemak perinefrik. Jadi lapisan lemak ini yang menutupi kapsul ginjal dan melindungi ginjal dari kerusakan dan trauma. Kapsul adiposa ginjal merupakan bagian dari struktur kapsul ginjal yang terdiri dari lapisan fibrosa kuat yang mengelilingi ginjal. Baik, untuk bagian dalam dari ginjal itu, kapsula renalis itu merupakan lapisan jaringan lemak juga. Dan kapsula renalis ini berfungsi untuk melindungi struktur bagian dalam dari ginjal sendiri. Kemudian, struktur ginjal bila dibuat irisan memanjang dari medial ke lateral, tampak dua bagian korteks sebelah luar dan medula sebelah dalam dari ginjal. Baik, saya lanjutkan. Korteks. Jadi ini adalah struktur-struktur dari bagian ginjal. Korteks sendiri adalah bagian luar dari ginjal, jadi tampaknya itu agak pucat. Lalu pada korteks terdapat corpus renalis, tubuli contorti, dan permulaan tubulus collectus. Corpus renalis sendiri itu merupakan bagian dari ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dari darah. Baik, kemudian pada bagian medula itu terdiri dari bangunan berbentuk piramid disebut piramid renalis. Ujung piramid akan menjadi colix minor, beberapa colix minor bergabung menjadi colix mayor, beberapa colix mayor bergabung menjadi pelvis renalis dan berlanjut sebagai ureter. Baik, selanjutnya pada medula ditempati ansa Henle sebagian pars descendens dan pars ascendens tubulus Henle dan sebagian besar tubulus collectus. Baik, vaskularisasi ginjal sendiri itu adalah proses penyediaan darah ke ginjal melalui arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Jadi sebelum darah memasuki ginjal, arteri renalis itu bercabang dua, yaitu ada ramus anterior dan ramus posterior. Selanjutnya, ramus ini bercabang 5, yaitu ada arteri segmentalis yang memvaskularisasi satu segmen ginjal. Kemudian arteri segmentalis memberi cabang arteri interlobaris dan memberi cabang arteri arcuata. Arteri arcuata memberi cabang dalam korteks ginjal disebut arteri interlobularis, dan arteri interlobularis bercabang-cabang menjadi arteriole afferent.
Kemudian arteriole aferen menuju kapsula Bowman dan bercabang-cabang berupa kapiler. Kapiler-kapiler ini bersatu menjadi arteriole aferen. Kapiler-kapiler pada kapsula Bowman disebut glomerulus. Arteriole aferen membentuk anyaman pembuluh darah pada tubulus contortus dan tubulus Henle. Sebagian memberi cabang ke pelvis renalis disebut arteri rekta. Arteri rekta memvaskularisasi tubulus Henle dan tubulus collectivus membentuk anyaman pembuluh darah menjadi vena rekta. Kemudian proses vaskularisasi ginjal sendiri itu dimulai dari arteri renalis yang masuk ke hilus ginjal dan membentuk arteri interlobaris. Kemudian arteri interlobaris berjalan ke permukaan piramid dan membentuk arteri arcuata. Kemudian arteri arcuata bercabang lagi membentuk arteri corticalis radiata. Arteri corticalis radiata membentuk arterial aferen. Yang ini yang sudah ada, yang bagian ini. Kemudian arterial aferen membentuk glomerulus. Setelah itu glomerulus membentuk arterial aferen. Arterial aferen menuju tubulus dan membentuk kapiler peritubuler. Selanjutnya, nefron. Secara mikroskopis, ginjal terdiri dari nefron berjumlah kurang lebih 2,4 juta. Nefron sendiri terdiri dari glomerulus, di mana di glomerulus itu terjadi proses filtrasi. Kemudian ada tubulus, di mana cairan filtrasi diubah menjadi urin. Kemudian secara morfologis ada dua macam nefron, yaitu ada nefron kortikal dan nefron juxtamedullari. Nefron kortikal itu terdapat di 2 atau 3 bagian luar korteks, kurang lebih 85% jumlah nefron mempunyai loop Henle pendek dikelilingi kapiler disebut peritubuler kapiler. Kemudian ada nefron juxtamedullari dekat ke arah medula, kurang lebih 15% dari nefron. Terus glomerulus lebih besar dan loop Henle lebih panjang dikelilingi kapiler peritubulus disebut vasa redka. Glomerulus itu tadi sudah disebutkan bahwa di mana tempat terjadinya filtrasi. Jadi arteri renalis memvaskularisasi ginjal setelah bercabang-cabang akhirnya menuju masing-masing nefron dalam bentuk arteriole aferen dan memasuki tubulus yang mengalami invagensesi yang disebut kapsula Bowman dan membentuk kapiler. Kapsula Bowman dan kapiler ini disebut glomerulus. Lalu kapiler ini meninggalkan glomerulus dan membentuk arteriole aferen, dan arteriole aferen ini membentuk kapiler yang mengelilingi tubulus. Kemudian ada tubulus ginjal. Setelah mengalami filtrasi pada glomerulus, cairan akan ditampung dan mengalami berbagai proses di tubulus ginjal. Tubulus proximalis menampung hasil filtrasi glomerulus berkelok-kelok disebut tubulus contortus proximalis. Loop of Henle itu kelanjutan dari tubulus proximalis yang tidak berkelok, terdiri dari pars descendens dibagi bagian tebal dan tipis, pars ascendens dibagi 2 bagian tebal dan tipis juga. Kemudian ada ansa Henle, pertemuan pars ascendens dan descendens berupa lengkungan. Kemudian ada tubulus distal, bentuknya berkelok-kelok dan berakhir menjadi tubulus arcuatus yang bermuara ke dalam tubulus collectivus, bergabung menjadi ductus papillaris Bellini dan menjadi calyx minor. Kemudian adapun aparatus juxtaglomerulus merupakan sel ginjal yang menghasilkan renin. Sel ini terdapat pada epitel tunik media arteriole aferen. Di tempat arteriole ini memasuki glomerulus.
Jadi fungsi ginjal itu sendiri mengendalikan keseimbangan dengan cara mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, turut mengatur tekanan darah sebagai erythropoietic system. Kemudian ada mekanisme dasar fungsi ginjal, yaitu membersihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak berguna dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi dan sintesa. Baik, saya izin lanjutkan. Filtrasi sendiri itu peristiwa terjadi glomerulus berlangsung melalui 3 lapisan sel, yaitu lapisan sel endotel kapiler, membrana basalis, dan lapisan epita kapsula Bowman. Jadi tekanan filtrasi ini sama dengan tekanan glomerulus dikurang dengan tekanan osmosis ditambah tekanan intrarenal. Jadi ini ada contohnya, cuman ketutup dengan facecam. Jadi ini 60 mm dikurang 32 ditambah 18 jadinya 10 mm. Kemudian ada juga faktor-faktor yang berpengaruh pada filtrasi glomerulus, yaitu aliran darah ke ginjal, konstrik arteriole efferent, rangsangan simpatis, tekanan darah, tekanan intrakapsuler, konsentrasi protein plasma, luas protein plasma, dan permeabilitas membran. Kemudian itu ada reabsorpsi. Itu mekanisme reabsorpsi itu ada transport aktif dan transport pasif. Untuk transport aktif itu perlu karier dan energi, sedangkan pada transport pasif itu memerlukan gradien kadar dan gradien listrik. Zat-zat yang direabsorpsi aktif itu ada glukosa, asam amino, natrium, dan kalium. Permeabilitas urea itu kurang dari air, jadi banyak urea, jadi lebih banyak urea pada urin. Kemudian kreatinin, inulin, mannitol permeabilitasnya sama dengan 0, jadi 100% terdapat di dalam urin. Jadi dalam urin itu ada lebih banyak urea, kreatinin, inulin, dan mannitol permeabilitas. Jadi pada reabsorpsi dan sekresi pada berbagai lumen tubuli itu ada tubulus proximalis, ada glukosa, asam amino, dan protein 100% direabsorpsi. Kemudian ada air, natrium, klorida, kalium itu 80% direabsorpsi. Kemudian pars descendens loop Henle sangat permeabel. Lalu ada pars ascendens tidak permeabel terhadap air, dapat reabsorpsi aktif natrium dan klorida. Kemudian tubulus distalis, permeabilitas air tergantung ADH, natrium, dan klorida di reabsorpsi aktif, dan kemudian ada sekresi hidrogen, kalium, dan NH3. Kemudian baik, ini ada transport ion-ion pada tubuli. Untuk klorida itu reabsorpsi pada loop Henle yang tebal dan tubulus proximalis. Kemudian untuk kalium itu disekresi pada tubulus distal, dan untuk HCO3 atau bikarbonat itu direabsorpsi dalam bentuk CO2, karbon dioksida sebagian kecil dalam bentuk bikarbonat. Kemudian untuk hidrogen disekresi aktif pada tubulus proximalis dan distal. Untuk urea itu difiltrasi sempurna dan direabsorpsi 40-50%, dan untuk kreatinin itu difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi, disekresi di tubulus proximalis, dan untuk inulin itu difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi, dan tidak disekresi. Baik, mungkin sekian presentasi materi tentang anatomi ginjal dan sistem urinaria atau ureopoietik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.